Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti dengan NIM 22030450192, Program Studi Administrasi Kesehatan. Saya akan mempresentasikan rancangan proposal penelitian saya dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan ibu terhadap pemberian imunisasi measles rubella di Desa Miring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Imunisasi adalah salah satu upaya untuk mencegah penularan penyakit serta menurunkan angka kesakitan dan kematian, terutama pada anak-anak. Program imunisasi terbukti efektif dalam menurunkan angka kejadian kecacatan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, seperti campak dan rubella yang diperkirakan menyelamatkan 2 hingga 3 juta jiwa setiap tahunnya. Campak dan rubella merupakan penyakit menular yang sangat berbahaya. Campak dapat menyebabkan komplikasi serius seperti kebutaan, esentalifis, dan kematian. Sementara rubella berbahaya bagi ibu hamil karena dapat menyebabkan congenital rubella syndrome atau CRS yang berakibat pada kecacatan lahir seperti gangguan pendengaran, masalah jantung, dan kebutaan pada bayi. Meskipun vaksin measles rubella terbukti efektif, penerimaan masyarakat terhadap imunisasi ini masih menjadi tantangan. Berdasarkan data Riskesdas, cakupan imunisasi di Sulawesi Barat pada tahun 2023 hanya mencapai 84,89%, sangat jauh dari target Renstra yaitu 95%. Dalam pelaksanaan kampanye imunisasi measles rubella di Desa Miring, masih ditemukan adanya penolakan dari orang tua. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengetahuan ibu dan persepsi mereka terhadap manfaat serta risiko vaksin mempengaruhi kepatuhan dalam pemberian imunisasi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan ibu terhadap pemberian imunisasi measles rubella di Desa Miring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: yang pertama, apakah terdapat hubungan antara pengetahuan ibu terhadap penerimaan ibu dalam pemberian imunisasi measles rubella di Desa Miring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Dan yang kedua, apakah terdapat hubungan antara persepsi kerentanan atau keseriusan yang dirasakan atau perceived susceptibility dengan penerimaan ibu terhadap pemberian imunisasi measles rubella di Desa Miring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara cue to action atau isyarat untuk bertindak terhadap penerimaan ibu dalam pemberian imunisasi measles rubella di Desa Miring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Yang keempat, apakah terdapat hubungan antara persepsi manfaat yang dirasakan atau perceived benefit dengan penerimaan ibu terhadap pemberian imunisasi measles rubella di Desa Miring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Dan yang terakhir, apakah terdapat hubungan antara persepsi hambatan yang dirasakan atau perceived barrier dengan penerimaan ibu terhadap pemberian imunisasi measles rubella di Desa Miring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Tujuan dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, tujuan umum, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan ibu terhadap pemberian imunisasi measles rubella di Desa Miring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Yang kedua adalah tujuan khusus. Pertama, untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan ibu dengan penerimaan ibu dalam pemberian imunisasi measles rubella. Yang kedua, untuk menganalisis hubungan antara persepsi kerentanan atau keseriusan yang dirasakan dengan penerimaan ibu dalam pemberian imunisasi measles rubella. Yang ketiga, untuk menganalisis hubungan antara cue to action atau isyarat untuk bertindak dalam penerimaan ibu terhadap pemberian imunisasi measles rubella. Dan yang keempat, menganalisis hubungan antara persepsi hambatan yang dirasakan dengan penerimaan ibu dalam pemberian imunisasi measles rubella. Dan yang terakhir, menganalisis hubungan antara persepsi manfaat yang diterima atau
perceived benefit dengan penerimaan ibu dalam pemberian imunisasi measles rubella. Selanjutnya adalah kajian pustaka. Yang pertama, sejarah imunisasi. Imunisasi telah dikenal sejak zaman kuno dengan berbagai bentuk inokulasi. Pada abad ke-18, Edward Jenner memperkenalkan vaksinasi menggunakan virus cacar sapi yang menjadi dasar imunisasi modern. WHO kemudian mengumumkan Expanded Program on Immunization atau EPI pada tahun 1974 yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan imunisasi di seluruh dunia. Pengertian imunisasi. Imunisasi adalah proses pemberian vaksin yang mengandung antigen untuk merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi terhadap penyakit tertentu. Menurut WHO, imunisasi merupakan salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling efektif dalam mengurangi angka kecacatan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis imunisasi. Imunisasi terdiri dari dua jenis. Yang pertama, imunisasi aktif, contohnya vaksin polio, campak, dan rubella. Dan yang kedua, imunisasi pasif, contohnya anti-tetanus serum. Selanjutnya adalah manfaat imunisasi. Imunisasi bermanfaat untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian, juga mencegah penyakit dengan mengurangi beban biaya pengobatan dan meningkatkan efektivitas masyarakat, serta membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Selanjutnya adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Kejadian ikutan pasca imunisasi adalah reaksi yang terjadi setelah imunisasi, baik berupa efek lokal seperti nyeri atau bengkak maupun sistemik, demam atau alergi. Sebagian besar kejadian ikutan pasca imunisasi bersifat ringan dan dapat dikelola dengan mudah. Namun penting untuk membedakan reaksi yang disebabkan oleh vaksin dan kejadian yang bersifat kebetulan. Selanjutnya adalah imunisasi measles rubella. Vaksin measles rubella diberikan untuk melindungi dari campak dan rubella, dua penyakit yang sangat menular dan berbahaya, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil. Campak dapat menyebabkan komplikasi seperti pneumonia dan kebutaan, sementara rubella berisiko tinggi pada ibu hamil karena dapat menyebabkan CRS. Vaksin measles rubella diberikan kepada anak mulai dari 9 bulan hingga di bawah 15 tahun untuk memastikan kekebalan komunitas. Selanjutnya adalah pendekatan Health Belief Model atau HBM. Health Belief Model adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami perilaku kesehatan, termasuk penerimaan vaksinasi. Model ini mencakup beberapa komponen utama. Yang pertama, perceived susceptibility atau keyakinan individu tentang kerentanan terhadap penyakit. Yang kedua adalah perceived severity atau persepsi tentang keseriusan penyakit dan dampaknya. Yang ketiga adalah perceived benefits atau keyakinan akan manfaat dari tindakan pencegahan. Yang keempat adalah perceived barriers atau hambatan yang dirasakan dalam melakukan tindakan. Dan yang terakhir adalah cues action atau isyarat dorongan untuk bertindak seperti dukungan dari tenaga medis atau keluarga. Hipotesis dalam penelitian ini yang pertama hipotesis alternatif atau ada pengaruh pengetahuan ibu, pengaruh persepsi kerentanan atau keseriusan, pengaruh isyarat untuk bertindak, pengaruh persepsi manfaat yang dirasakan, serta pengaruh persepsi hambatan yang dirasakan terhadap penerimaan ibu dalam pemberian imunisasi measles rubella di Desa Miring, Kecamatan Benua, Kabupaten Polewali Mandar. Yang kedua adalah hipotesis nol atau tidak ada pengaruh pengetahuan ibu, persepsi kerentanan keseriusan yang dirasakan, isyarat untuk bertindak, persepsi manfaat yang dirasakan, serta persepsi hambatan yang dirasakan dalam penerimaan ibu terhadap pemberian imunisasi measles rubella di Desa Miring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan cross-seksional, di mana variabel bebas dan terikat diobservasi dalam waktu yang bersamaan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
penerimaan ibu terhadap pemberian imunisasi measles rubella di Desa Miring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan ibu yang memiliki anak usia 9 hingga 72 bulan di Desa Miring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Sementara untuk data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, termasuk literatur seperti buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang terdiri dari sejumlah pertanyaan yang dirancang untuk mengumpulkan data tentang pengetahuan ibu mengenai imunisasi measles rubella, persepsi mereka mengenai risiko dan manfaat imunisasi, serta hambatan yang mereka hadapi. Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam penelitian ini dilakukan 2 analisis data. Yang pertama, analisis univariat, yang digunakan untuk mendeskripsikan setiap variabel yang diteliti, seperti pengetahuan ibu tentang imunisasi measles rubella, serta persepsi mereka terhadap manfaat dan hambatan, dan faktor-faktor lainnya. Yang kedua adalah analisis bivariat, analisis yang dilakukan untuk menguji hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji yang digunakan dalam analisis ini adalah uji chi-square untuk melihat apakah ada hubungan yang signifikan antara faktor-faktor tersebut dan keputusan ibu dalam memberikan imunisasi measles rubella kepada anaknya. Itu dia tadi pemaparan rancangan proposal penelitian saya. Saya Novianti, pamit undur diri. Terima kasih telah menonton.